Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Nabila Putri dengan NIM 231011033 dari kelas IK 23C. Di sini saya akan membahas membuat sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim. Latar belakang manajemen akses file dan direktori adalah komponen krusial dalam sistem operasi Linux yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan efisiensi operasional, terutama dalam lingkungan kerja yang melibatkan banyak pengguna atau tim. Linux menyediakan sistem kontrol akses yang kuat melalui penggunaan perizinan berbasis grup pengguna, serta izin akses read, write, dan execute yang dapat dikonfigurasikan untuk setiap file dan direktori. Dengan cara ini, administrator dapat membatasi siapa yang dapat mengakses, mengubah, atau menjalankan file yang sangat penting untuk menjaga integritas data dan mencegah akses yang tidak sah. Adapun tujuannya yang pertama yaitu menganalisis cara mengelola perizinan file dan direktori secara efisien dalam sistem operasi Linux. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi tantangan yang mungkin timbul dalam pengelolaan perizinan file dan direktori. Tujuan yang ketiga yaitu menjelaskan cara pembatasan akses ke subdirektori, menerangkan peran dan penerapan stickbit dalam menjaga keamanan file dalam direktori bersama. Selanjutnya, tahapan kerja. Proses instalasi dan pembaruan paket di sistem operasi Linux melalui terminal. Yang pertama, membuat struktur direktori utama. Langkah pertama dilakukan dengan menjalankan perintah sudo apt update yang berfungsi untuk memperbarui informasi daftar paket dan repositori. Yang kedua, membuat grup pengguna untuk masing-masing tim. Perintah grouped digunakan untuk membuat grup pengguna baru dengan nama masing-masing tim seperti tim A, tim B, dan tim C. Hal ini berguna untuk pengelompokan akses pengguna berdasarkan tim dalam sistem. Ketiga, tambahkan pengguna ke grup. User Nana, sudo aduser Nana, menambah pengguna Nana. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan kata sandi atau password. Ketik ya untuk informasi ini benar, kemudian enter. Nah, pengguna Nana berhasil ditambahkan ke grup user. Begitu juga dengan pengguna user Yasti, user Fani, dan user Ayu. Keempat gambar tersebut menunjukkan langkah-langkah menambahkan 4 pengguna baru, yaitu Nana, Yasti, Fani, dan Ayu. Menggunakan perintah sudo aduser di Linux, perintah ini secara otomatis membuat akun pengguna baru dengan menentukan UID dan GID. Membuat direktori home untuk setiap pengguna, seperti home Nana, dan menyalin file default dari direktori scale. Setelah itu, pengguna diminta untuk menetapkan kata sandi dan diberikan pilihan untuk mengisi informasi tambahan seperti nama lengkap atau detail lainnya, yang pada proses ini dibiarkan kosong. Terakhir, keempat pengguna berhasil ditambahkan ke grup user setelah melalui konfigurasi. Keempat, menambahkan pengguna ke grup tertentu. Sudo usermod ag group name username digunakan untuk menambahkan pengguna ke grup tertentu tanpa menghapus keanggotaan grup yang sudah ada, seperti sudo usermod ag tim A Nana menambahkan pengguna Nana ke grup tim A. Begitupun dengan tim A Yasti, tim B Fani, dan tim C Ayu. Kelima, verifikasi keanggotaan grup. Grup username digunakan untuk memverifikasi grup
tempat seorang pengguna tergabung. Seperti pada gambar di atas, grup Nana menampilkan Nana tergabung dalam grup user dan tim A. Keenam, tetapkan kepemilikan grup pada setiap direktori tim. Perintah cd _home _Nabila _2310111033 digunakan untuk berpindah ke direktori utama tempat direktori tim berada. Langkah ini dilakukan agar semua operasi berikutnya diterapkan pada direktori yang relevan. Kemudian, perintah sudo chgrp digunakan untuk mengubah kepemilikan grup direktori, seperti sudo chgrp tim A menetapkan grup tim A sebagai pemilik direktori tim A, tim B, dan tim C. Ketujuh, atur izin pada direktori tim. Perintah sudo chmod digunakan untuk mengatur hak akses direktori. Chmod 770 tim A, tim B, dan tim C memberikan izin penuh atau baca tulis eksekusi kepada pemilik dan grup, tetapi tidak untuk pengguna lain. Dan Chmod 775 Sheriff memberikan izin penuh kepada pemilik dan grup, serta izin baca dan eksekusi kepada pengguna lain. Pengaturan ini memastikan keamanan sekaligus fleksibilitas akses untuk direktori Sheriff. 8. Terapkan stickbit pada direktori bersama. Perintah ini menggunakan chmod untuk mengubah izin akses pada direktori Sheriff. Angka pertama di depan dalam 1770 menunjukkan bahwa stickbit diaktifkan pada direktori tersebut. Hak akses 770 memberikan izin penuh atau baca, tulis, dan eksekusi kepada pemilik direktori dan anggota grup, sementara pengguna lain tidak memiliki izin. Perintah ini dijalankan dengan sudo agar perubahan izin dapat dilakukan dengan otoritas administratif. Kemudian, output yang dibawa menampilkan atribut dari direktori Sheriff. Pada bagian awal output, di RWX, RWX, T. Huruf T di akhir menunjukkan bahwa stickbit telah diaktifkan, tetapi pengguna lain tidak memiliki izin eksekusi pada direktori tersebut. Stickbit berfungsi untuk memastikan bahwa hanya pemilik file atau direktori atau pengguna dengan hak administratif yang dapat menghapus atau mengganti nama file di dalam direktori, meskipun pengguna lain memiliki izin menulis pada direktori itu. Oleh karena itu, stickbit sering digunakan pada direktori bersama untuk melindungi file milik pengguna lain agar tidak dihapus atau dimodifikasi tanpa izin. Selanjutnya, uji akses. Langkah pertama, pengguna masuk ke direktori cd _home _Nabila _2310111033 menampilkan isi direktori dengan perintah ls, lalu membuat file bernama tesnabila.txt, kemudian diverifikasi dengan menjalankan perintah ls kembali. Setelah selesai, pengguna kembali ke direktori sebelumnya menggunakan perintah cd. Nah, pengujian akses direktori. Kode tersebut menunjukkan langkah-langkah pengujian akses direktori dan pembuatan file melalui terminal pada sistem Linux. Pada langkah pertama, pengguna masuk ke direktori
garis miring CD, garis miring home, garis miring Nabila, garis miring 23101133 menampilkan isi direktori dengan perintah ls, lalu membuat file bernama tesnabila.txt menggunakan perintah tesnabila.txt. Keberadaan file tersebut kemudian diverifikasi dengan menjalankan perintah ls kembali. Selanjutnya, pengguna berpindah ke subdirektori tim A menampilkan isi direktori dengan perintah ls, membuat file bernama tesnabila.txt di dalamnya, dan memverifikasi keberadaan file tersebut. Setelah selesai, pengguna kembali ke direktori sebelumnya menggunakan perintah cd. Itulah tadi tahapan kerja mengenai sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim. Adapun kesimpulannya yaitu membuat sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim melibatkan pembuatan direktori khusus untuk setiap tim, membuat grup pengguna dengan growth path, mengatur kepemilikan direktori ke grup terkait menggunakan CHGRP, dan menetapkan izin file dengan chmod untuk membatasi akses hanya kepada pemilik dan grup. Selanjutnya, pengguna ditambahkan ke grup masing-masing dengan user mode. Stickbit diterapkan untuk melindungi file agar hanya pemilik yang dapat menghapusnya, dan konfigurasi diuji untuk memastikan setiap tim hanya memiliki akses ke direktori yang tertentu. Sistem ini memastikan pembagian akses yang aman dan terorganisir, meningkatkan keamanan data serta efisiensi kerja antar tim. Itulah tadi pembahasan mengenai sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim. Saya Nurmain Nabila Putri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.